Cilukba, cilukba, cilukba. Halo kakak abang, hari ini kita akan kembali belajar untuk persiapan mengajar sekolah minggu-minggu ini, di mana minggu ini temanya sangat dekat dengan kehidupan kita. Sangat dekat dengan kehidupan kita, tidak hanya orang dewasa tapi juga sampai kepada anak-anak. Oke, firman Tuhannya diambil dari Kejadian 11 ayat 1 sampai 9. Kembali, kakak abang nanti baca, saya akan baca beberapanya saja, oke? Yuk kita baca. Saya akan bacakan ayat 8 sampai 9. Demikianlah mereka diserakkan Tuhan dari satu sisi ke seluruh bumi, dan mereka berhenti mendirikan kota itu. Itulah sebabnya sampai sekarang nama kota itu disebut Babel, karena disitulah dikacau balaukan Tuhan bahasa seluruh bumi, dan dari situlah mereka diserakkan Tuhan ke seluruh bumi. Oke kakak abang, itu tadi firman Tuhan tentang Menara Babel, di mana tema kita hari ini yakni beriman di tengah kemajuan teknologi ya. Nanti di kelas seperti biasa, kelas komunikatif kita bangun, kita ajak adik-adik kita untuk berpikir apa sih itu teknologi. Itu dulu pertama ya. Teknologi itu apa? Kalau masa sekarang ini contohnya apa? Dimulai dari hal-hal kecil, mungkin yang paling tinggi saat ini handphone, gadget, smartphone, komputer, laptop, ataupun barang-barang perabotan rumah tangga, mungkin kayak dispenser, pemanas nasi, penanak nasi, kemudian alat-alat berat ya kan, yang membuat jalan raya, mesin itu kan sudah mesin-mesin besar, pesawat. Nah, banyak sekali teknologi-teknologi yang saat ini tuh udah keren-keren banget ya kan. Tapi ternyata di zaman Alkitab pun teknologi ini sudah berkembang walaupun masih sangat sederhana. Tadi diceritakan berupa apa sih teknologi yang mereka bisa yang sudah ada pada masa itu, yakni manusia sudah mampu membuat batu bata dengan baik, memakai ter untuk perekat batu batanya, dan kemudian katanya manusia pada waktu itu sudah mulai memiliki ilmu tentang arsitektur. Jadi timbullah keinginan mereka untuk membangun suatu tempat bagi mereka agar mereka bersatu. Nah, tujuannya persatuan, keren pada waktu itu ya. Jadi digunakanlah teknologi-teknologi yang ada untuk menyatukan mereka dalam satu tempat. Nah, keinginan awalnya baik, tapi pada akhirnya apa? Pada akhirnya teknologi yang mereka miliki, mereka ketahui, itu justru katanya membuat mereka menjadi tinggi hati, ingin menyamai diri dengan Tuhan. Nah, ini yang menjadi titik masalahnya ya. Teknologi tidak lagi menjadi sesuatu hal yang membuat manusia menjadi baik, membuat manusia semakin dekat sama Tuhan, tapi justru membuat manusia lebih merasa lebih pintar daripada Tuhan dan menjauhkan diri pada Tuhan. Nah, ini yang sebenarnya tidak Tuhan sukai katanya ya kan. Allah tidak membenci teknologinya, enggak. Justru bukan mungkin ya, bahkan teknologi itu sebenarnya datangnya dari Tuhan, pengetahuan itu datangnya daripada Tuhan kan. Tapi Allah tidak menyukai apa? Sikap manusia tadi, sikap ketinggian hati, sikap merasa lebih super daripada Tuhan ya. Jadi bukan teknologinya, teknologi itu bagus sekali. Teknologi itu ada pun diciptakan manusia untuk hal yang bagus kan. Tapi terkadang kita manusia yang tidak bisa menggunakannya dengan tujuan baik. Demikian juga dengan dampak teknologi pada masa ini. Itu teknologi pada masa itu di zaman Alkitab. Nah, masa saat ini juga seperti itu. Teknologi itu apa sih? Sesuatu alat ya kan. Teknologi itu adalah alat untuk memudahkan manusia mengerjakan pekerjaannya ya, dalam berbagai macam hal ya, misalnya mempermudah untuk masak nasi. Kalau dulu harus pakai periuk, harus ada api kompor, ataupun sebelumnya harus ada ranting, sekarang sudah ujuk-ujuk tinggal cup. Sudah gampang masak nasi, cuma butuh waktu setengah jam sampai dia masak. Kalau dulu nggak, harus nyari rantingnya lagi, harus nyari kayu ya kan, harus dipasang lagi apinya, tunggu tanak nasi harus ditungguin supaya nggak gosong. Nah sekarang seperti itu. Justru semakin mudahnya pekerjaan manusia, janganlah ini menjadi kekurangan bagi kita juga. Jangan sampai hal ini memunculkan dampak negatif. Misalnya apa? Zaman sekarang ini teknologi yang ada bisa membuat kita
terus edik terhadap gadget ya, itu dunia anak banget ya kan. Dunia kita orang dewasa pun seperti itu. Nah, ada yang sindir menyindir di dalam status media sosial. Ada yang mencuri gadget karena menginginkan gadget baru. Kemudian apalagi banyak hal yang membuat kita jauh daripada Tuhan. Waktu yang tadinya harusnya untuk berdoa, untuk membaca Alkitab pun tersita karena kita terlalu lama, terlalu keasikan di media sosial. Bahkan orang di sekitar kita pun kita, jangankan orang ya, orang tua pun kadang-kadang kita abaikan karena gadget kita, karena teknologi yang kita pakai. Yang paling dekat dengan adik-adik itu pasti smartphone ya. Jangan sampai itu membuat kita jauh daripada Tuhan, tidak lagi melakukan apa yang harusnya menjadi tugas kita. Justru harusnya kalau misalnya sekarang serba mudah, serba instan, justru semakin banyak waktu kita untuk belajar firman Tuhan. Misalnya dari handphone. Kalau dulu kita harus baca Alkitab, harus lihat ilmu tafsir, ataupun harus bertanya dulu sama orang tua, pada pendeta, pada guru sekolah minggu. Sekarang enggak, jawabannya semua ada di Google. Jadi harusnya kita sudah lebih mengenal Tuhan dengan smartphone, dengan gadget yang ada, dengan laptop. Harusnya kita lebih dekat, tapi justru kebanyakan sekarang ini justru berbanding terbalik. Nah, kita justru semakin jauh karena barang yang untuk mempermudah tadi justru semakin menjauhkan kita dengan Tuhan. Jangan dong ya. Nah, jadi kira-kira itu landasan firman Tuhannya hari ini. Dan bagaimana nanti di kelas? Dan kalau di kelas nanti kakak abang boleh, kalau kelas kecil itu kita ajari mereka bagaimana sih pertama tadi contoh-contoh teknologi itu apa, teknologi komputer, ponsel, mobil, pesawat, mesin, di rumah apa aja bisa diklasifikasikan ya, di rumah apa aja yang menjadi contoh-contoh teknologi ya kan. Kemudian itu untuk apa kegunaannya. Nah, jadi seputar itulah mengenalkan teknologi, dan kita bilang kalau dulu teknologinya apa di Menara Babel itu. Kalau di kelas kecil kakak abang nanti bisa menggunakan botol, yakni untuk membuat menara-menaraan. Nanti bagi mereka ke dalam kelas, ke dalam kelompok, lalu buat lomba membuat menara ya. Menara dari sini siapa yang paling tinggi, nanti kasih sekitar 20 atau 30 botol atau ya secukupnya kakak abang aja, lalu lomba membuat menara paling tinggi dan paling kokoh ya. Oke. Nah, gimana untuk anak kelas tanggung dan remaja? Mungkin nanti bisa kalau biasanya kan kita jangan bawa handphone. Nah, sekarang boleh kita bilang keluarkan handphonenya, kemudian nanti bagi per kelompok. Nanti situ kita diskusi apa saja sih yang menjadi teknologi tercanggih pada masa kini, masa kita ini. Kalau saran saya sih ya kakak abang, nanti kakak abang gak usah panjang lebar menceritakan firman Tuhannya. Karena kebanyakan anak-anak kalau tanggung dan remaja mereka pasti sudah pernah dengar cerita tentang Menara Babel ini. Nanti kita ajak diskusi tentang apa itu teknologi, bagaimana orang beriman harus berada di tengah kemajuan teknologi ini, apa yang harus kita lakukan terkhususnya sebagai anak-anak remaja. Dan nanti bagi kelompok, kemudian kita ajak mereka berpikir dan buat tugas apa sih yang mereka bisa lakukan di tengah kemajuan teknologi ini, tapi mereka bisa menunjukkan identitas mereka sebagai orang yang beriman. Salah satunya contohnya adalah mereka bisa nanti membuat video atau konten yang bertujuan untuk memotivasi orang ataupun bertujuan untuk membagikan firman Tuhan untuk orang lain. Nggak usah panjang lebar, singkat-singkat aja. Itu nanti tugas yang kita berikan. Agar apa? Agar mereka sebagai remaja Kristen bisa beriman di tengah kemajuan teknologi. Nah, kakak abang itu dia yang bisa saya sharingkan untuk minggu ini. Kiranya bisa menjadi berkat buat kita semua. Selamat persiapan, jangan lupa berdoa. Tuhan Yesus memberkati. Ciluk, bye.